Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya selamat pagi ya teman-teman. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena pembelajaran pada pagi hari ini masih berjalan via Gmeet. Nah, tapi Ibu berharap semoga dalam pembelajaran hari ini kita tetap semangat gitu. Ibu buka dulu, materi hari ini itu adalah kita belajar berkaitan dengan bioteknologi konvensional. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin untuk berdoa pada pagi hari ini. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Kepada absen pertama itu Mbak Laila, apakah hadir? Hadir Ibu. Hadir. Kemudian Mbak Ana, apakah hadir? Hadir Bu. Kemudian apakah hadir? Hadir Ibu. Baik, berarti pembelajaran hari ini hadir semua ya. Langsung Ibu buka saja pada materi pada pagi hari ini. Kita akan membahas terkait bioteknologi konvensional. Nah, Ibu harap tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian bioteknologi konvensional dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi mikroorganisme yang berperan dalam bioteknologi konvensional. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan prinsip fermentasi dalam bioteknologi konvensional. Kemudian nomor 4, peserta didik mampu menganalisis manfaat bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nomor 5 adalah peserta didik mampu menjelaskan bernalar kritis, kolaboratif, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Jadi nanti setelah pembelajaran selesai, Ibu harap anak-anak bisa memahami dan menerapkan dari tujuan pembelajaran yang tersedia dalam PPT tersebut. Nah, sebelumnya ini di PPT Ibu itu ada gambar tempe. Nah, dari anak-anak, apakah anak-anak semua sudah pernah merasakan dari produk tempe tersebut? Sering Ibu. Sering. Terus kalau misalnya mengonsumsi tempe itu dari kalian apakah merasa enak atau enggak enak atau malah bosen? Coba. Enak Bu. Enak. Oh, enak sekali ya berarti tempe itu. Nah, menurut kalian bagaimana sih kedelai itu kok bisa langsung bisa menjadi produk tempe? Nah, nanti kita akan bahas pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, terus di sini Ibu kasih suatu kasus di mana Pak Budi merupakan seorang pengusaha tempe yang mengalami penurunan kualitas produk. Tempe yang dihasilkan menjadi lembek, berbau tidak sedap, dan tidak terbentuk sempurna, sehingga jumlah penjualan menurun. Diketahui bahwa suhu ruang fermentasi tidak stabil, kebersihan alat kurang terjaga, proses fermentasi tidak berlangsung optimal. Nah, mengapa tempe dapat menurun, serta mikroorganisme apa sih yang berperan dalam produk tersebut? Nah, sebelumnya Ibu akan bagi anak-anak ke beberapa kelompok. Itu yang kelompok pertama ada Mbak Ana, Mbak Laila, sama Mbak Fatim. Kemudian kelompok kedua ada Mbak Naila, Mbak Adinda, sama Mbak Wartini. Nah, nanti Ibu bagikan LKPD secara via Gmeet ini atau secara via WhatsApp. Nanti dari teman-teman silahkan berdiskusi. Boleh dari via chat atau via WhatsApp. Nah, nanti dari anak-anak nanti mendiskusikan dan mengerjakan LKPD sesuai dengan petunjuknya. Nah, biar bisa menjawab dari pertanyaan yang terdapat pada slide orientasi masalah, kita akan membahasnya lebih lanjut.
Nah, di mana Ibu akan memberikan materi pengantarnya dulu, di mana bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak jumlah yang besar. Nah, dalam bidang pangan, fermentasi itu sendiri merupakan kegiatan mikroba pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang diharapkan. Sehingga fermentasi itu merupakan proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Nah, dari dalam bidang pangan itu terdapat beberapa contoh produk bioteknologi konvensional. Ada gambar 1 itu gambar yogurt. Kemudian kalau gambar 2 itu kira-kira gambar apa? Mbak Ana bisa menyebutkan gambar 2 itu gambar apa? Keju. Terus gambar 3. Keju, Ibu. Iya, betul. Terus gambar 3 Mbak Laila apa, Mbak Laila? Gambar 3. Gambar 3 itu adalah gambar tempe. Terus gambar 4 itu dalam bidang pertanian itu adalah kultur jaringan. Terus gambar 5 itu adalah hidroponik. Iya, betul sekali, hidroponik. Nah, dari kita membahas dalam bidang pangan dulu. Yang pertama itu yogurt. Yogurt itu merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat, sehingga hasil akhirnya itu berupa susu yang rasanya itu seperti asam dan kental. Kemudian bahan pangan yang kedua itu ada keju, di mana keju itu merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Nah, proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Jadi, dua bakteri pada dua produk pangan ini adalah sama. Dari produk yogurt dan produk keju itu mikroorganisme yang berperannya itu sama. Kemudian untuk produk yang ketiga itu tempe, di mana tempe merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu makanan favorit. Nah, pada dasarnya proses produksi tempe ini menggunakan teknik fermentasi, di mana fermentasinya itu menggunakan mikroorganisme atau jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Nah, pada proses pertumbuhan, jamur itu akan menghasilkan benang-benang halus atau yang dinamakan dengan hifa, sehingga benang-benangnya itu akan mengakibatkan biji-biji pada kedelainya itu saling mengikat, sehingga jadilah suatu produk tempe, di mana tempe itu merupakan contoh produk dari bioteknologi konvensional. Nah, kemudian ke manfaat bioteknologi, di mana bioteknologi itu akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai kehidupan. Contohnya dalam bidang pangan, itu bioteknologi menghasilkan berbagai produk fermentasi seperti tempe, yogurt, tape, keju yang memiliki nilai gizi dan daya simpan lebih baik. Sedangkan di dalam bidang ekonomi itu bioteknologi dapat meningkatkan nilai jual bahan baku dan membuka peluang usaha bagi masyarakat gitu. Nah, selain itu, dalam bidang lingkungan, pemanfaatan mikroorganisme dapat membantu mengolah limbah organik menjadi produk yang lebih bermanfaat sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Sehingga dengan demikian, bioteknologi konvensional itu berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia gitu. Nah, sehingga
Dari 3 produk tadi itu ada mikroorganismenya yang berperan, di mana kalau tempe Rhizopus oligosporus, terus produk keju dan yogurt itu mikroorganismenya sama, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus gitu. Nah, coba sekarang Ibu minta dari anak-anak yang sudah membentuk kelompok tadi, silahkan mendiskusikan terkait studi kasus yang Ibu berikan tadi, yang pengusaha mengalami penurunan. Nah yang ini. Nah, silahkan anak-anak berdiskusi, nanti dikerjakan sesuai yang di LKPD Ibu bagikan, di mana informasi penting apa yang terdapat pada studi kasus tersebut. Ibu beri waktu 2 menit, apakah cukup? Anak-anak? Cukup, Bu. Cukup, Ibu. Oke. Saya, Bu, mau menjawab yang pertama. Boleh, Mbak Ana. Mbak Ana kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Boleh, Mbak Ana silahkan. Boleh Mbak Ana langsung Bentar, menyampaikan? Bu. Oh iya. Jadi yang pertama, Pak Budi merupakan pengusaha tempe yang biasanya menghasilkan tempe berkualitas baik. Untuk yang kedua, kualitas tempe menurun menjadi lembek, berbau kurang sedap, dan tidak sempurna. Untuk yang ketiga, pengaruhan kualitas penjualan menurun. Untuk yang keempat, fermentasi memiliki suhu yang tidak stabil, kebersihan peralatan kurang diperhatikan, Bu. Iya, betul sekali Mbak Ana. Berarti kelompoknya Mbak Ana sangat memperhatikan sekali ya. Iya, betul. Diberikan aplaus kepada Mbak Ana. Tepuk tangan. Yeay. Terus kita lanjut. Nah, ini Ibu ada sebuah video di mana ada video terkait proses pembuatan tempe itu sendiri. Nanti anak-anak menyimak dari video yang Ibu tampilkan ini, terus nanti anak-anak dianalisis mikroorganismenya apa, proses pembuatannya gimana. Nah, nanti analisisnya itu video yang Ibu tampilkan serta studi kasus awal yang Ibu berikan tadi.
Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, silahkan anak-anak berdiskusi lagi sama kelompoknya. Dianalisis dari video tadi sama studi kasusnya. Nah, jadi bioteknologinya itu apa, terus mikroorganisme yang berperannya itu apa, kira-kira faktor yang mempengaruhi fermentasinya itu juga apa. Nah, Ibu beri waktu 2 menit dari sekarang, cukup ya anak-anak. Baik, apakah sudah dari kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah. Coba dari 2 kelompok itu yang mau menyampaikan hasilnya dari kelompok berapa? Oke, baik. Dari Mbak Fatimah, kelompok? Dari kelompok 1, Ibu. Iya, boleh. Silakan Mbak Fatim. Ya, sebelumnya maaf ya Ibu, ini nggak tahu kenapa kameranya nggak bisa dinyalakan, soalnya saya gabungnya pakai HP. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Fatim. Silahkan bisa menyampaikan hasilnya. Baik Ibu, jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan mengenai hasil diskusi kami, di mana di sini komponen yang kita dapat yaitu mengenai pengertian bioteknologi konvensional, di mana hasil analisisnya yaitu pemanfaatan mikroorganisme secara sederhana melalui proses fermentasi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Kemudian komponennya yaitu mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi tempe yaitu ada Rhizopus oligosporus, kemudian faktor yang mempengaruhi yaitu ada suhu, kebersihan alat dan bahan, kualitas ragi, kelembapan, dan waktu fermentasi. Kemudian penyebab permasalahan pada studi kasus yang sudah tadi dipaparkan yaitu suhu ruang fermentasi tidak stabil dan kebersihan peralatan kurang terjaga sehingga fermentasi terganggu. Kemudian solusi yang diberikan yaitu menjaga suhu fermentasi tetap optimal, membersihkan peralatan secara rutin, menggunakan ragi berkualitas baik, dan memastikan lingkungan produksi higienis. Kemudian manfaat bioteknologi konvensional yaitu untuk menghasilkan pangan bergizi, meningkatkan nilai ekonomi produk, memperpanjang daya simpan makanan, dan menambah variasi produk pangan. Seperti itu, Ibu. Betul sekali. Beri aplaus kepada kelompok 1. Yeay. Terus dari tadi kelompok 1 aktif ya. Berarti pembelajaran hari ini seru ya anak-anak. Seru, Ibu. Yeay. Nah, terus kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, di mana itu setelah kalian menganalisis, Ibu harap kalian membuat kesimpulan yang diperoleh. Oh, bioteknologi konvensional itu seperti apa, terus mikroorganismenya ada apa saja, terus manfaat bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, begitu. Nah, Ibu di PPT ada 3 soal. Ibu sudah mencontohkan 1 soal di mana itu produk yogurt. Mikroorganismenya yang berperan itu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Tadi di awal pembelajaran tadi Ibu sudah menyampaikan kalau ada 2 produk yang mikroorganismenya itu sama. Nah, kira-kira dari anak-anak apakah ada yang bisa menjawab kira-kira tempe itu mikroorganismenya apa, keju itu mikroorganismenya apa? Silakan Mbak Laila yang raise hand. Untuk yang tempe itu mikroorganismenya Rhizopus oligosporus, untuk yang keju itu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, Ibu. Iya, betul sekali Mbak Laila. Dari kelompok berapa? Kelompok 1, Ibu. Kelompok ya, kelompok 1. Oke, betul sekali. Jadi 2 produk yang mikroorganismenya sama itu ada pada produk keju dan yogurt. Nah, coba dari awal pembelajaran sampai pada penghujung pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham, Ibu. Alhamdulillah sudah paham. Berarti besok kalau Ibu misalnya memberikan ulangan harian atau tes, berarti hasilnya harus maksimal gitu. Oke, langsung Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini, di mana
Bioteknologi konvensional itu merupakan suatu pemanfaatan mikroorganisme melalui proses fermentasi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, keberhasilan proses fermentasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis mikroorganisme, kualitas bahan baku, suhu, waktu, dan kebersihan lingkungan. Nah, penerapan bioteknologi konvensional akan memberikan banyak manfaat, terutama dalam meningkatkan kualitas, nilai guna, dan nilai ekonomi suatu produk. Nah, coba Ibu mau minta dari anak-anak silakan merefleksikan pembelajaran pagi hari dari 1 sama 4. Kita sudah mereaksi senang kurang atau kan sama kayak ya Mbak Ana juga iya Mbak Laila. Pembelajaran pada pagi ini sangat seru ya. Nah, kita kegiatan pembelajaran yang akan mendatang itu kita akan membahas terkait bioteknologi modern. Nah, biar anak-anak semakin mantap dan paham, Ibu berikan PR di mana di LKPD halaman terakhir itu ada 10 soal evaluasi pilihan ganda dan 5 uraian. Nah, nantinya anak-anak mengerjakan PR tersebut kemudian dibawa ke sekolah dan dicocokkan di sekolah. Begitu. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke, sip sekali. Oke, mungkin pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian dari Ibu. Kalau Ibu ada salah kata atau perbuatan dalam menyampaikan materi, Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.